Pranata Laboratorium Kesehatan. 1. Seorang pranata laboratorium kesehatan sedang melakukan pemeriksaan jumlah sel darah putih menggunakan hemositometer. Jika ditemukan 50 sel dalam 4 kotak besar, berapakah jumlah leukosit PERCUBICMILLIMETER darah? A. 1250 sel per milimeter kubik. B. 2500 sel per milimeter kubik. C. 5000 sel per milimeter kubik. D. 10.000 sel per milimeter kubik. E. 12.500 sel per milimeter kubik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa jumlah leukosit sama dengan atau jumlah sel terhitung, jumlah kotak besar X atau 1 volume kotak besar X pengenceran. Volume 1 kotak besar sama dengan 0,1 mm kubik. Pengenceran biasanya 1:20. Maka, atau 50/4 X atau 0,1 X 20 sama dengan 2500 sel per milimeter kubik. Kita masuk soal berikutnya. 2. Pranata laboratorium kesehatan menggunakan metode ELISA untuk mendeteksi antibodi HIV. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan komponen utama dalam uji ELISA? A. Antigen. B. Antibodi. C. Enzim. D. Substrat. E. Primer. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa komponen utama ELISA adalah antigen, antibodi, enzim, dan substrat. Primer digunakan dalam teknik PCR, bukan ELISA. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam pemeriksaan mikrobiologi, seorang pranata laboratorium kesehatan menggunakan media Maconkey untuk isolasi bakteri. Apa fungsi utama kristal valet dalam media ini? A. Sebagai indikator pH. B. Menghambat pertumbuhan bakteri gram positif. C. Memfermentasi laktosa. D. Meningkatkan pertumbuhan bakteri gram negatif. E. Mengidentifikasi bakteri penghasil H2S. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kristal valet dalam media Maconkey berfungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri gram positif, sehingga media ini selektif untuk bakteri gram negatif. Kita masuk soal berikutnya. 4. Pranata laboratorium kesehatan melakukan uji sensitivitas antibiotik menggunakan metode difusi cakram Kirby-Bauer. Jika diameter zona hambat ampicillin terhadap E. coli adalah 14 mm, bagaimana interpretasi hasilnya menurut standar CLSI 2024? A. Sensitif. B. Intermediate. C. Resisten. D. Tidak dapat diinterpretasi. E. Perlu pengujian ulang. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut standar CLSI 2024, untuk E. coli terhadap ampicillin, zona hambat 13 mm dianggap resisten, 14-16 mm intermediate, dan 17 mm sensitif. Dengan zona 14 mm, hasilnya adalah resisten. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang pranata laboratorium kesehatan sedang melakukan pemeriksaan kadar glukosa darah menggunakan metode enzimatik. Reaksi apakah yang terjadi pada tahap akhir yang menghasilkan warna yang dapat diukur secara spektrofotometri? A. Glukosa plus O2 asam glukonat plus H2O2. B. H2O2 plus fenol plus 4 amino antipirin quinoneamin plus H2O. C. Glukosa plus ATP glukosa 6 fosfat plus ADP. D. Glukosa plus NAD plus gluconolacton plus NADH. E. Glukosa plus Fehling-Uo atau endapan merah bata. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam metode enzimatik glukosa oksidase peroksidase,
Tahap akhir melibatkan reaksi H2O2 dengan fenol dan 4 amino antipirin yang dikatalisis oleh peroksidase untuk menghasilkan senyawa quinoneimin berwarna yang dapat diukur spektrofotometri. Kita masuk soal berikutnya. 6. Pranata Laboratorium Kesehatan melakukan pemeriksaan golongan darah AB. Jika sampel darah tidak menunjukkan aglutinasi dengan anti A dan anti B, tetapi menunjukkan aglutinasi dengan anti D, apakah golongan darah pasien tersebut? A. A positif. B. B negatif. C. AB positif. D. O positif. E. O negatif. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tidak ada aglutinasi dengan anti A dan anti B menunjukkan golongan darah O, sedangkan aglutinasi dengan anti D menunjukkan resus positif. Jadi, golongan darahnya adalah O positif. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam pemeriksaan cairan cerebrospinal atau CSS, seorang pranata laboratorium kesehatan menemukan glukosa CSS 30 mg del dan glukosa serum 100 mg del. Berapakah rasio glukosa CSS serum, dan apa interpretasinya? A. 0,3, normal. B. 0,3, abnormal rendah. C. 0,7, normal. D. 0,7, abnormal tinggi. E. 1,0, normal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa rasio glukosa CSS serum sama dengan 30/100 sama dengan 0,3. Nilai normal adalah lebih besar dari 0,6. Rasio 0,3 menunjukkan kadar glukosa CSS yang abnormal rendah, yang dapat mengindikasikan infeksi atau kondisi patologis lain di sistem saraf pusat. Kita masuk soal berikutnya. 8. Pranata Laboratorium Kesehatan melakukan pemeriksaan batu ginjal menggunakan spektroskopi inframerah. Jika ditemukan puncak absorpsi yang kuat pada 1315 cm, 780 cm, dan 525 cm, jenis batu apakah yang paling mungkin? A. Kalsium oksalat. B. Asam urat. C. Struvit. D. Sistin. E. Brusit. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa puncak absorpsi pada 1315 cm, 780 cm, dan 525 cm adalah karakteristik untuk batu kalsium oksalat, yang merupakan jenis batu ginjal paling umum. Kita masuk soal berikutnya. 9. Seorang pranata laboratorium kesehatan melakukan analisis gas darah pada pasien dengan keluhan sesak napas. Hasil menunjukkan PH pukul 7.30, AA 60 mm raksa, dan HCO3 29 mg per liter. Bagaimanakah interpretasi hasil tersebut? A. Asidosis respiratorik akut. B. Asidosis respiratorik kronik terkompensasi parsial. C. Alkalosis metabolik dengan kompensasi respiratorik. D. Asidosis metabolik dengan kompensasi respiratorik. E. Alkalosis respiratorik akut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pH rendah atau normal 7,35 sampai 7,45 dan AA tinggi atau normal 35 sampai 45 mm raksa menunjukkan asidosis respiratorik. HCO3 yang meningkat atau normal 22 sampai 26 mg per liter menunjukkan kompensasi ginjal, namun pH belum normal, mengindikasikan asidosis respiratorik kronik terkompensasi parsial. Kita masuk soal berikutnya. 10. Pranata Laboratorium Kesehatan sedang melakukan pemeriksaan elektroforesis protein serum. Jika ditemukan peningkatan signifikan pada fraksi gamma dan pola, M-spike, apakah diagnosis yang paling mungkin? A. Sirosis hati. B. Sindrom nefrotik. C. Multiple myeloma. D. Malnutrisi protein. E. Polisitemia vera. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C.
Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa peningkatan signifikan pada fraksi gamma dengan pola M-spike pada elektroforesis protein serum sangat sugestif untuk multiple myeloma, suatu keganasan sel plasma yang ditandai oleh produksi berlebihan imunoglobulin monoklonal. Kita masuk soal berikutnya.